Halo, perkenalkan nama saya Jack Vito Malumbot dari Teknik Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan modul 4 sampai dengan modul 5, yaitu gereja mula-mula sampai dengan perkembangan gereja. Jadi gereja mula-mula itu adalah komunitas Kristen pertama yang muncul setelah Yesus bangkit dari kematian. Kita mulai dari hari Pentakosta. Sekitar 50 hari setelah Yesus bangkit, waktu itu para murid Yesus sedang berkumpul di Yerusalem. Dan tiba-tiba Roh Kudus turun di atas mereka. Mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Dan banyak orang yang mendengar itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu Petrus, salah satu murid Yesus, berdiri dan berkhotbah kepada orang banyak. Dia menjelaskan Yesus itu siapa dan kenapa kebangkitannya begitu penting. Hasilnya, sekitar 3.000 orang percaya kepada Yesus hari itu dan dibaptis. Itulah awal dari gereja mula-mula yang tertulis pada Kisah Para Rasul 2. Setelah itu komunitas Kristen ini hidup bersama di Yerusalem. Mereka berbagi-bagi makanan dan berdoa bersama, membaca ajaran Yesus dan saling membantu. Tetapi mereka juga menghadapi tantangan yang besar. Pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak senang dan penganiayaan mulai terjadi. Salah satu peristiwa tragis adalah kematian Stefanus yang menjadi martir pertama kita. Tapi penganiayaan ini justru membuat Kristen semakin menyebar di berbagai tempat dan mulai memberitakan Injil di luar Yerusalem. Salah satu tokoh besar dalam penyebaran Kristen adalah Paulus. Awalnya dia justru musuh orang Kristen, tapi setelah bertemu dengan Yesus di dalam perjalanannya ke Damaskus, hidupnya berubah total. Paulus mulai pergi ke berbagai kota di Asia Kecil, Yunani, dan bahkan Roma untuk mendirikan gereja-gereja baru. Surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat ini kemudian menjadi bagian dari Alkitab. Namun orang Kristen tidak hanya menghadapi penganiayaan dari pemimpin agama Yahudi, tetapi juga dari kekaisaran Romawi. Kaisar Nero misalnya terkenal karena menyiksa orang Kristen dengan kejam. Tapi meski dianiaya, iman mereka tetap kuat, dan itu sering membuat orang lain tertarik untuk bergabung ke dalam komunitas kita, gereja atau Kristen ini. Lalu ada titik balik pada tahun 303 Masehi. Kaisar Konstantinus mengeluarkan edik Milan yang memberi kebebasan beragama kepada orang Kristen. Bahkan beberapa dekade kemudian, kekristenan menjadi agama resmi kekaisaran Romawi. Ini memberikan gereja kesempatan untuk berkembang lebih besar lagi. Namun perjalanan gereja tidak selalu mulus. Pada tahun 1054 terjadi skisma besar, yaitu perpecahan antara gereja barat yaitu Katolik Roma dan gereja timur atau yang kita sebut Ortodok. Mereka berbeda pendapat tentang doktrin, tradisi, dan juga siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dalam gereja. Kemudian pada abad ke-16 ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther yang sering kita dengar, yang memulai reformasi Protestan. Dia merasa ada banyak hal dalam gereja Katolik yang perlu kita perbaiki, seperti penjualan surat pengampunan dosa. Dari sinilah lahir gereja Protestan seperti Lutheran, Calvinis, dan sebagainya. Hingga abad yang ke-20, gereja terus menyebar hingga seluruh dunia, termasuk Afrika, Asia, dan Amerika. Melalui misi dan pelayanan sekarang, kita melihat kekristenan hadir dalam berbagai bentuk, seperti Katolik, Protestan, Ortodok, dan gerakan Injili. Meskipun kita berbeda-beda, semua berakar dari gereja mula-mula di Yerusalem yang tadi saya jelaskan dalam Kisah Para Rasul 2. Gereja saat ini tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, keadilan. Meski menghadapi tantangan seperti sekularisme dan penganiayaan di beberapa tempat yang kita ketahui, gereja tetap bertumbuh, terutama di kawasan seperti Afrika dan Asia. Itulah perjalanan panjang gereja mula-mula sampai sekarang. Semua dimulai dari sekelompok kecil orang yang percaya kepada bangkitan Yesus, dan sekarang menjadi gerakan yang mempengaruhi dunia, bahkan menjadi agama nomor 1 di dunia. Hanya ini yang bisa saya jelaskan dari modul
4 dan 5, yaitu tentang gereja mula-mula sampai dengan perkembangan gereja saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.